ingin membahas jurnal atau artikel manfaat literatur anak perpustakaan umum Cikini terhadap perkembangan anak, perspektif pustakawan dan orang tua. Adapun kelompok kami, saya sendiri Bahtiar Lidit dengan NIM 103, saya Anjas Maulana dengan NIM 123, saya Muhammad Radiagani dengan NIM 110, saya dengan nama Wahyu Setia dengan NIM 039, saya dengan nama Jumira dengan NIM 18, saya Asliar dengan NIM 120. baik. Baiklah, pengertian literatur anak dan remaja. Pengertian literatur yaitu bacaan. Literatur juga diartikan sebagai rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Pengertian literatur anak dan remaja. Literatur anak dan remaja adalah bahan bacaan yang berisi hal-hal yang sesuai dengan umur dan tingkatan kemampuan atau pendidikan anak dan remaja. Literatur anak dan remaja dalam hal ini adalah bahan bacaan yang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki unsur bacaan yang bersifat hiburan, imajinasi, dan memiliki porsi tersendiri untuk setiap tahap umur anak-anak. Tujuan literatur. Literatur bertujuan membantu membaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Literatur juga melengkapi suatu informasi atau dapat memberikan informasi tambahan guna memperkuat informasi yang dihasilkan. Dari suatu analisis, tujuan dari literatur anak adalah untuk menyediakan beragam bahan yang mutakhir dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi, rekreasi budaya dan semua perkembangan anak di masyarakat. Melekat dalam tujuan ini adalah keinginan untuk mendorong belajar sepanjang hayat, menumbuhkan operasi sastra, dan cinta membaca dan menyediakan sumber informasi yang akurat dan terbaru. pengertian genre. Literatur anak memiliki genre yang beragam. Genre merupakan tipe kesastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum yang dapat dikelompokkan. Adapun beberapa kelompok dari genre literatur anak. Yang pertama, bacaan usia dini. Bisa dikenal dengan sebutan picture book. Jadi picture book bisa berarti format, bisa juga genre. Dua, yaitu literatur tradisional atau cerita rakyat. Di dalamnya ada subgenre fabel, dongeng, mitos, dan legenda. Tiga, fiksi. Semua yang berasal dari imajinasi sang penulis. Menurut settingan waktu, ada subgenre kontemporer dan historis. 4. Non-fiksi terdiri dari subgenre informasi dan biografi. 5. Faksi, fakta yang dituturkan dengan gaya fiksi. 6. Puisi. Sekian. manfaat literatur. Literatur merupakan salah satu penunjang perkembangan anak agar menjadi pribadi yang baik. Orang tua dapat mendukung perkembangan anak dengan menyediakan atau memberi akses anak terhadap literatur yang dibutuhkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang pertama itu ada membantu pengguna lain dan pustakawan untuk menemukan informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam memakai sumber informasi dasar. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh. Yang pertama itu ada nilai personal, yaitu perkembangan emosi, perkembangan intelektual, perkembangan imajinasi, perkembangan rasa sosial, dan perkembangan nilai religius. Yang kedua, nilai pendidikan, yaitu kemampuan berpikir kreatif, perkembangan bahasa, perkembangan nilai seni, dan kebiasaan membaca. Tujuan dari layanan anak-anak pertama itu menyediakan koleksi berbagai bentuk bahan pustaka. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada anak dalam memilih buku dan bahan perpustakaan lainnya yang sesuai dengan usia pembina, mengembangkan dan memelihara kesenangan membaca sebagai hobi, dan mendidik anak belajar mandiri. Yang ketiga, mempergunakan semua sumber yang ada di perpustakaan untuk menunjang pendidikan seumur hidup. Yang keenam, membantu anak untuk mengembangkan kecakapannya dan menambah pengetahuan sosial. Yang ketujuh, berfungsi sebagai suatu kegiatan sosial dalam masyarakat. Jenis-jenis layanan anak. Yang pertama,
layanan membaca, yang kedua bimbingan membaca, yang ketiga layanan referensi anak, yang keempat acara mendongeng. Layanan anak remaja. Anak remaja berbeda dengan anak-anak balita. Anak remaja sudah mulai mengenal identitas dirinya, sehingga perpustakaan harus menyediakan bahan bacaan yang mengarah kepada bacaan yang dapat mendorong mereka kreatif dan bacaan yang berisi tokoh-tokoh panutan. Misalnya, biografi atau tokoh-tokoh pahlawan. Kemampuan remaja dalam hal meneliti, mengevaluasi, dan memperkaya apresiasi terhadap media komunikasi juga sudah mulai berkembang. Kebiasaan membaca pada remaja seperti ini akan menjadi modal untuk mengembangkan kemampuannya. Kebiasaan membaca remaja ini harus dipelihara oleh perpustakaan dengan cara menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain bahan bacaan yang sesuai dengan selera remaja, bahan bacaan yang harus disediakan harus pula mendukung kurikulum sekolah, baik roman, fiksi maupun non-fiksi yang mencakup pengetahuan populer yang bermanfaat bagi remaja. Perkembangan anak dan remaja. Dukungan akan perkembangan tersebut dapat dilakukan oleh layanan anak dan remaja, yaitu yang pertama, menyediakan akses kepada beragam jenis sumber informasi. Yang kedua, menyediakan seorang profesional untuk mendampingi dan mengajarkan untuk mengevaluasi informasi untuk anak dan remaja. Yang ketiga, mengelola berbagai jenis program dan kegiatan. Yang keempat, menawarkan tempat yang nyaman dan aman untuk mereka. Yang terakhir, bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain demi tujuan pengembangan perpustakaan yang lebih baik. Baik, pendapat saya tentang artikel yang kami bahas yang berjudul Manfaat Literatur Anak Perpustakaan Umum Cikini terhadap Perkembangan Anak Perspektif Pustakawan dan Orang Tua yang ditulis oleh Gali Gunawan. Artikel ini membahas tentang beberapa tujuan, manfaat, dan beberapa bahan-bahan pustaka yang harus disediakan di perpustakaan untuk menarik pembaca, terutama di kalangan anak dan remaja, seperti puisi, karangan-karangan tradisional, cerita-cerita fiksi yang menarik, dan peran pustakawan untuk mengadakan acara-acara seperti pembacaan dongeng bersama, acara membaca bersama. Itu adalah suatu gerakan yang dapat meningkatkan minat baca anak dan remaja, dan itu sangat, menurut saya dan teman-teman, itu sangat baik dan bermanfaat. Itulah mungkin poin-poin yang dapat kami simpulkan dari artikel ini. Dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.